nenek-nenek aja yang udah lansia itu ditahan loh. Yang kayak dia bilang, oh kalau gue alasan hamil pasti gue nggak ditahan. Kenapa bisa pasti? Sebenarnya poinnya bukan seneng dia ditangkap. Kita mau lihat nih drama-drama lain setelah penangkapan. Kayak ngasih bocoran ya? Emang kayak ada kode-kode bakal ada drama berikut ya? Pastilah, dia aja sumber drama kok. Dia selalu mencari alasan sakit, anak, single parent. Padahal yang dia hina dan dia penjarakan itu juga seorang ibu. Terus lagi ada Dokter O yang juga sebagai dalang menurut saya. Karena dia ini kayak Markusnya gitu. Kayak lu mau aman? Nih pakai dia. Kasih sekian, biar diem. Kan gitu ini. Nggak mungkin juga mereka bekerja sendiri. Oke, Mbak Sansa, terima kasih sudah bersedia mampir ke studio spesial interview Cumi-Cumi. Ini kali kedua ya? Iya. Kali kedua. Mbak, kenapa kita ngundang Mbak Sansa ke sini? Karena kalau kita scroll-scroll di medsos tuh, tiap hari, wow, gitu aja gitu kan. Kita tarik garis ke belakang, beberapa hari yang lalu kan, akhirnya Polda Metro menahan Nikita Mirzani. Iya. Ya kan? Orang yang kelihatannya kayaknya nggak mungkin kesentuh nih. Kebal hukum deh. Banyak netizen yang beranggapan seperti itu. Iya. Nah, bagaimana Mbak Sansa melihat momen Nikita pakai baju orange muncul malam itu, apa yang bisa Mbak Sansa dapat dari situ? Ya itulah dia kan, bahwasannya nggak ada yang kebal hukum di negara ini. Gitu aja sih. Jadi kalau dia ketangkap karena ulahnya yang memang seringkali huru-hara atau kontroversial, biasa aja sih. Cuman ya ada beberapa orang yang bahagia, termasuk saya. Karena akan mematahkan bahwasannya dia nggak kebal hukum. Lantas menurut Mbak Sansa apa alasannya dia sampai ditahan? Karena kan dia sempat dipanggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, malah sempat datang diam-diam di pagi hari. Akhirnya apa yang membuat Polda menahan Nikita? Memang harus ditahan kan, karena kan saya bukan orang hukum, tapi kalau di atas 5 tahun jeratan pidananya itu biasanya ditahan biasanya. Tapi nggak tahu ya menurut pakar-pakar hukum lainnya gitu. Di postingannya Mbak Sansa juga kita lihat ya, disandingkanlah foto Nikita dengan foto Mira Hayati. Bisa cerita nggak pesan apa yang mau Mbak Sansa dari postingan itu? Maksudnya dia kan sering nih live streaming dengan bilang, ntar gue hamil aja. Itu dijadikan alasan. Padahal ada berapa banyak yang jangankan orang hamil ya, seperti Mira Hayati. Nenek-nenek aja yang udah lansia itu ditahan loh. Ditahan. Terus apa, yang kayak dia bilang, oh kalau gue alasan hamil pasti gue nggak ditahan. Kenapa bisa pasti? Jadi dengan ditangkapnya dia ini sebenarnya poinnya bukan seneng dia ditangkap. Kita mau lihat nih drama-drama lain setelah penangkapan. Kayak ngasih bocoran ya? Emang kayak ada kode-kode bakal ada drama berikut ya? Pastilah, dia aja sumber drama kok. Ya kan? Mbak Sansa, banyak orang yang beranggapan bahwa Nick Mir itu seperti tadi saya bilang untouchable, susah. Nah, akhirnya Polda menahan dia. Bagaimana Mbak Sansa melihat sisi kinerja polisi akhirnya berani? Karena kan akhirnya ada juga nih polisi yang berani nahan dia gitu. Apa yang bisa Mbak Sansa ungkap dari kasus itu? Ada polisi yang berani, sebenarnya berani-berani aja ya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu bukan polisi kali yang nge-backingin. Ada di atasnya lagi gitu ya, tapi nggak tahu, itu kan mungkin gitu ya. Kalau kali ini kita patut mengapresiasi Polda Metro Jaya justru. Kenapa? Karena PMJ ini emang susah sekali untuk nembusin sesuatu. Laporan biasa saja, saya kan dulu ngelaporin dia juga tuh di PMJ. Itu susah banget ngelaporin si Nick Mir ini. Sampai akhirnya hebat itu si pelapornya, siapa namanya? Reza Gladys. Hebat dia bisa sampai laporan itu jadi dan mentersangkakan Nikita Mirzani. Sampai akhirnya ditahan. Iya, akhirnya ditahan, benar. Kan penahanan di periode pertama 20 hari ke depan lah ya. Nah, itu Tunggu Mas, asal jangan 7 hari. Kenapa Mbak Sansa bisa ngomong kayak gitu? Ya siapa tahu kan drama-drama surat dari anak lah, apalah. Ya ini baru saya mau tanyakan, surat dari anak, ya kan? Single parent, ibu 3 orang anak. Jadi itu menjadi alasan Laura untuk mengajukan surat penangguhan penahanan. Iya. Mbak Sansa juga tidak tinggal diam kan, merespon itu gitu. Itu boleh terjadi, boleh-boleh aja diberlakukan seperti itu. Syaratnya anak-anak lain boleh mengirimkan surat untuk orang tuanya agar dibebaskan. Begitu. Dan rasanya ibu beranak 3 yang ditahan nggak cuma itu ya?
Enggak lah, banyak. Nenek-nenek aja 90 tahun ada yang ditahan kok. Oke, Mbak Sansa, dilihat pasal penahanannya kan yang paling berat kan TPPU. TPPU. Dari semua, kita sebut riset lah ya, kita pendalaman yang Mbak Sansa lakukan, di mana TPPU-nya sehingga Nick Mir harus ditahan? Itu uang yang masuk ke PT developer ya, yang untuk pembayaran termin ke-13 rumahnya, atas nama Nikita Mirzani. Oke. Begitu, itulah TPPU-nya. Salahnya di mana, Mbak? Ya salah lah, aliran dana kan itu. Mungkin pakar hukum bisa menjawab nanti di kolom komentar ya. TPPU-nya di mana? Pengancaman pemerasan di TPPU yang paling berat di Nick Mir ini menurut saya adalah TPPU-nya. Karena uang itu sudah sampai ke tangannya, cash ataupun transfer, begitu. Tapi yang melaporkan dia itu kan Reza Gladys kan? Apa Reza Gladys ada kaitannya dengan rumah tadi? Ya, saya nggak tahu, mungkin. Oh ya udah lu bayarin aja nih, bayaran rumah gua sekian. Kan bisa aja. Tapi memang ciri-ciri orang pencucian uang itu ya begitu, disebar. Jadi jangan pernah taruh telur dalam satu keranjang Iya. gitu ya, sebar-sebar Dan itu. cashnya aja yang ngambil katanya Mail. Terus uang itu dikirimkan ke PT tersebut. Artinya dia memang cuci tangan. Oke. Dan mungkin cuci uang lah, itulah dia gaya-gayanya. Iya benar, harusnya seperti itu. Bahkan ketika yang membackingin dia adalah yang punya negara ini. Itu harus diberlakukan. Karena Nikita Mirzani ini masyarakat biasa. Yang dia nggak boleh seenaknya nyakitin orang, seenaknya menghina orang. Dulu saya pernah mention Kementerian Sosial, Dinas Sosial ya, untuk menertibkan public figure yang seperti Nikita Mirzani ini, suka ngatain sobat miskin, bansos dan lain sebagainya gitu. Rakyat jelata itu kan bahasa-bahasa yang tidak mendidik. Kemarin ada yang bilang rakyat jelata aja tuh langsung diemprit staf menteri atau apa itu. Iya, betul. Kenapa Nikita Mirzani enggak? Inilah yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Kenapa sedemikiannya itu dia dijaga? Ada apa ini? Ada permainan apa di sini? Sekarang gini logikanya, kalau orang sampai tidak tersentuh, nggak mungkin dia nggak punya siapa-siapa lah. Ya kan? Coba lihat yang lain. Yang lain ditangkap tuh. Maki orang dikit masuk, walaupun ITE. Padahal ITE itu susah banget loh pembuktiannya. Banyak. Berapa orang yang ditangkap kasus ITE? Nick Mir, coba pergi sana ke Polda. Ada berapa ratus laporannya? Nggak ada yang jalan. Ya kan? Saya kan berani bicara seperti ini karena saya itu pelapor. Dan itu di SP3. Dengan alasan-alasan yang saya hargai itu. Tapi alasan itu saya pikir alasan-alasan yang nggak jelas lah menurut saya. Udah jelas-jelas nomor saya disebar kok. Kayak gitu. Dia harus happy, belajar dari pengalaman kasus di Serang. Dia itu memang didesain seolah-olah tidak sedih, tidak takut seperti itu. Padahal di dalam juga dia takut, dia nangis-nangis. Dia nelpon sana-sini. Pada saat itu di Serang saya melihat kok. Gitu, jadi saya tahu dia nggak setegar dan seindah yang di layar kaca. Setangguh itu nggak juga. Kalau mengenai baju orange yang dikenakannya yang nggak sempurna ya, itu angkuhnya dia aja. Dan saya juga heran kenapa ya ada orang yang diborgol, Isa Jega diborgol, Mira Hayati dibuat kayak apa itu kan? Dia kok bisa hari gini seorang tersangka bisa senyum-senyum. Dewi Sandra aja kemarin dibully senyum-senyum. Kenapa nih Nikita Mirzani nggak dibully? Bully lah, boleh kan ya? Terus juga kayak banyaklah kasus-kasus yang sebenarnya bukan polisi aja yang harus menertibkan ini manusia. Bapak Prabowo sekalipun harus menertibkan Nikita Mirzani untuk apa? Untuk kembalinya rasa percaya masyarakat kepada penegakan hukum, kepada pemerintah gitu. Karena ini orang siapa? Orang bertanya dia siapa sih kok kuat banget gitu. Padahal kalau kita lihat jejak digitalnya, siapa sih dia? Biasa aja kayaknya gitu, artis biasa. Yang juga lebih banyak sensasinya daripada prestasi gitu. Dulu juga dia pakai penyangga leher, padahal saya tahu itu dia nggak sakit. Ya, saya kan punya bukti-buktinya waktu itu. Begitulah kira-kira dia selalu mencari alasan sakit, anak, single parent. Padahal yang dia hina dan dia penjarakan itu juga seorang ibu.
Ya kan? Ada berapa? Coba aja dihitung. Siapa korban-korban dari Nikita Mirzani? Banyak kan orang yang dia, ya kayak yang dibilang di rekaman yang beredar. Polisi itu akan kerja kalau Nikita Mirzani yang upload. Artinya ya dilihat aja dia bahas nama siapa, tiba-tiba ditangkap. Begitu, itu relate banget. Dan kita mempertanyakan itu, tapi saya tetap mengapresiasi PMJ, Polda Metro Jaya. Pasti ada keterlibatan orang-orang yang selalu melindungi dia. Terus kayak dia itu terutama sama kepolisian ya, kayaknya dia apa ya, kayak petugas apa gitu di dalam. Bisa, lihat aja cara dia masuk. Dia langkahi itu pagar. Itu beretika tidak sebagai public figure. Ini terlepas dari sentimen pribadi saya dengan dia. Tapi apakah itu tontonan yang bagus? Apakah polisi tidak menegur dia? Atau kalau saya punya jabatan di sana, itu orang udah saya beratkan hukumannya, beneran. Karena banyak kali yang dia buat kurang ajar. Pakai baju nggak benar, melenggak-lenggok kayak fashion show, lalu dia lompati itu pagar. Saya mau tes, besok saya lewat kayak gitu caranya, saya ditangkap nggak? Saya dimarahin nggak? Saya mau tes. Benar. Saya mau lihat apakah perlakuan spesial itu hanya untuk Nikita Mirzani saja. Iya, itulah kenapa saya selalu mendesak tahan. Kenapa? Agar proses ini cepat berjalan. Saya ini nggak di kubu siapa-siapa. Saya nggak kenal para pengusaha itu. Dan menurut saya pengusaha itu nggak ada yang kosong. Nggak ada orang uangnya miliaran nyogok aja bisa sampai segitu banyaknya. Kan itu artinya dia juga orang kuat. Atau tidak, ya udah jelas dia berduit gitu kan. Sekarang kan duit juga punya power gitu. Dan saya penasaran, ini nanti bagaimana di persidangan. Kalau diungkap semua, ya silakan, bagus. Jadi bandit-banditnya keluar semua gitu. Ya intinya mereka perlu mempunyai sosok yang memang masanya banyak gitu kan. Berani, dan itu ada di Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani ini dijadikan pentolan untuk mensukseskan sindikat tersebut, ya wajar-wajar saja. Dan yang harus kita nanti ingin ketahui adalah siapa sih orang-orang yang terkait di dalam ini gitu, yang udah pasti kan yang beredar lah ya, Mail sebagai perantaranya karena asisten. Terus lagi ada Dr. O yang juga sebagai dalang menurut saya, karena dia ini kayak Markusnya gitu. Kayak lu mau aman, nih pakai dia, kasih sekian biar diem, kan gitu ini. Nggak mungkin juga mereka bekerja sendiri. Gitu, sampai seberani itu mereka, nggak mungkin mereka nggak paham hukum. Yang pertama mungkin karena dia dokter. Kalau saya lihat nggak pantas seorang yang punya bisnis sama tapi dia mereview hal serupa gitu loh. Jadi itu kayaknya lu iri-irian aja, lu saling menjatuhkan aja, itu sih intinya. Tapi kalau saya tidak terfokus pada permasalahan itu, saya fokusnya ke setelah penahanan Nikita Mirzani nanti. Nanti kan semua terbuka ini di sini. Kita nggak tahu juga, yang kita bahas skincare. Siapa tahu di belakang layar dari mereka ini mau menyerang BPOM. Kan bisa-bisa aja. Menurut saya ulang tahun itu nggak penting untuk dibahas karena ulang tahunnya dia saya juga nggak peduli, dan siapa juga yang peduli tentang ulang tahunnya dia gitu. Yang lebih penting di sini adalah tindak pidananya, bukan ulang tahunnya gitu. Apa dia mau bilang saya ulang tahun, saya punya anak, kalau lu berpikir demikian, kenapa lu berbuat gitu loh? Kan udah tahu resikonya seperti ini. Kenapa dibuat? Kenapa nggak berpikir, oh gue seorang ibu, gue harus hati-hati. Harusnya begitu. Bukan malah setelah kejadian baru bilang-bilang gue seorang ibu, gue mau ulang tahun, lu mau ulang tahun, mau sakratul maut, ya nggak, kita nggak peduli. Ada berapa banyak tahanan yang sudah kritis, punya penyakit komorbid. Itu banyak loh. Jadi jangan dijadikan itu alasan gitu. Seorang Nikita Mirzani ini memang sudah harus dihentikan tindak tanduknya yang tidak layak untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Tidak ada yang mendidik menurut saya, apa yang mendidik. Dan ketika dia mengungkapkan sesuatu yang dianggap orang adalah kebenaran, untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan masyarakat kok, untuk kepentingan dia dan dapurnya saja. Nggak cocok jadi panutan juga, apalagi dibilang legend. Nggak mungkin banget itu, nggak mungkin. Kalau kebenaran, mengungkap kebenaran, aktivis, pahlawan yang angkat senjata, itu iya.
Kalau kayak gini, ya lu kor-kor iyalah. Orang demi kepentingan lu. Ya kan? Buktinya apa? Bayar rumah, ya kan? Dapat cash gitu. Terus ada lagi tuh. Kan korbannya bukan dia aja. Dokter RL. Terus ada lagi yang inisial M, itu diminta 15 M. Dan si orang tersebut ini nggak berani ngelapor. Karena mungkin kuatnya tekanan ancaman dari mereka. Kayak seperti yang selalu mas-mas bilang, kayaknya cuma Zanjabela yang berani nyenggol Nikita Mirzani. Ya iya, mereka juga bingung. Mau nyenggol saya juga nggak ada keuntungannya. Artinya itulah poinnya. Mereka tidak akan menyenggol seseorang yang tidak menguntungkan buat dia. Itu nggak masalah, dan pada saat ini kan dia pakai baju orange itu bukan karena saya aja nggak kenal dengan pelapor-pelapor itu. Artinya ini orang memang bermasalah, dan siapapun yang bermasalah bisa aja dibahas oleh siapapun gitu loh. Apalagi seorang saya yang memang suka mengkomentari berita-berita sosial gitu. Jadi itu hal yang biasa, tapi setengah dari fansnya Nikita Mirzani itu lebih banyak buzzer. Lihat aja, klik aja, itu nggak ada semua akun benar, itu akun palsu semua. Bisa memenjarakan atau bisa mengorangekan Nikita Mirzani itu hebat banget. Hebat, dan dia perlu dijaga. Jangan sampai dapat tekanan, ancaman, sehingga berdamai, kembalikan uang, begitu. Kalau kayak gitu yang terjadi, saya akan kor-kor juga. Saya akan tanya sama Reza Gladys, sebenarnya goals lu apa? Kembali uang? Atau mengungkapkan kebenaran gitu. Kalau mereka rame, buktinya masih ada 2 orang yang di luar. Loh, yang terkait dengan itu, sesuai dengan rekaman yang di sosial media, ada Dokter Oki, ada Doktif katanya, begitu. 2 orang masih di luar, dan nggak mungkin kan bala-balanya yang rame ini, banyak sekali bala-bala dia yang bisa menyerang. Orang itu sebenarnya gini, kalau netizen bilang, kenapa dia kasih duit kalau dia memang tidak bersalah? Sebenarnya nggak itu poinnya. Poinnya adalah nggak semua orang mau atau siap mentalnya dibuka urusan pribadinya, ranah pribadinya. Nah, feeling saya yang diancam itu adalah ranah pribadinya. Nggak semua orang mau dibuka pribadinya, karena setiap orang punya masa lalu. Dan tidak semua orang bahagia dengan masa lalunya begitu. Bukti itu pasti banyak ya, nggak hanya 1 orang pasti yang disodorkan mereka ya, sebagai pelapor. Karena kan nggak mungkin kita ngelaporin 1 aja barang bukti, kan nggak, pasti ada barang bukti yang terkait gitu. Dan salah satunya itu juga ada, saya pernah lihat, silakan nanti siapa yang mau ketemu saya tunjukin. Itu orangnya sampai sekarang nggak berani lapor. Nah kalau itu chattingannya langsung. Saya melihat itu beredar, begitu.